Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ini ada sebuah peringatan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, ya, bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa yang disebut orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut fina, di tengah-tengah kita, di kalangan kita adalah man, orang yang la dirhama lahu, tidak memiliki dirham, tidak punya uang, wala mata, dan tidak punya harta benda, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyanggah. Ya, Rasulullah menyanggah dengan mengatakan, qala, Nabi bersabda, innal muflisa, sesungguhnya yang disebut orang-orang yang bangkrut, min ummati, dari kalangan umatku adalah man, orang yang ya'ti, dia datang yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, ya, kiamat kali menghadap Allah, bisolatin, dengan membawa pahala amal solat, wasiamin, dan membawa pahala puasa, wa zakatin, dan membawa pahala zakat. Ya. Wa ya'ti, akan tapi dia datang, ya. Wa qad syatama hadza, dia telah mencaci, mencerca seseorang. Wa qadzafa hadza, dan dia menuduh orang lain berzina. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain. Wa doroba hadza, dan dia memukul seseorang atau orang lain. Fayu'to, maka orang-orang yang dizolimi di hari kiamat nanti, ya, dipanggil oleh Allah, fayu'to hadza min hasanati. Maka orang tersebut, orang ini yang dizolimi ini, diberi kebaikan dari orang yang mendolimi tersebut. Ya. Wahada min hasanati, dan ada orang lain yang lagi yang juga didolimi, maka kebaikan orang yang mendolimi itu diberikan juga kepadanya. Itu maksudnya. Fa'in faniyat, kalau sudah habis hasanatuhu, kebaikan orang yang mendolimi itu, qabla ayyuqdoma alaih, sebelum bisa dipenuhi, ya, dituntaskan apa yang menjadi tanggungannya, artinya kebaikannya habis sementara dosa kezaliman belum bisa tertebus dengan sempurna, maka apa yang berikutnya dilakukan oleh Allah, ukhidha min khotoyahum, maka orang-orang yang dizalimi ini diambil dosa-dosanya, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan atau dibebankan, nah, ditimpakan kepada orang tersebut atau orang yang menzalimi dirinya. Summa turiha finnar, kemudian orang yang zalim tersebut habis kebaikannya dan dosanya banyak karena menerima dosa-dosa orang lain ditimpakan kepadanya, summa turiha finnar, akhirnya orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita semua ini sudah rajin beribadah, rajin sholat jamaah, rajin sholat sunnah, sholat malam, banyak sekali kita berzikir dan lain sebagainya.
Tetapi hari-hari kita menggunjing orang lain, mencaci dan menghina orang lain, mulut kita ini nyinyir dan usil, ya. Nah, kita suka merendahkan martabat orang lain, kita merasa superior dan merasa ya seperti ya pahlawan kesiangan, ya. Suka mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, menyakiti hati orang lain, dan kita suka mendengki orang lain, iri kepada orang lain. Maka semua itu bisa habis untuk membayar kezaliman kita itu yang kita lakukan kepada orang lain. Kebaikan, sholat kita, zakat kita, puasa kita, semua amal kita. Ya, bahkan jika belum juga lunas kezaliman kita yang ditebus dengan kebaikan dan kesalahan kita, maka dosa orang lain yang kita zalimi akan ditimpakan dan dibebankan oleh Allah kepada diri kita. Ya, kemudian kita pun dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu. Allah mengingatkan kita, walladzina, dan orang-orang yang yu'dzunal mu'minin, yang suka kerjanya itu menyakiti orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan orang-orang mukminat, ya. Bi ghairi maktasabu, ya. Tidak, ya, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ikhtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka sungguh dia telah memikul ya kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Semoga kita semua terhindar dari hal tersebut. Amal kita sia-sia, padahal kita mengharapkan itu semua menjadi investasi abadi bagi kita masuk surga. Tetapi rusak karena sikap mental kita, kelakuan kita di dunia yang suka menyakiti dan merugikan orang lain. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.